Insya Allah kesempatan hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim, yang dimana Ramadan tahun lalu sudah kita baca sekitar 1/3, hampir setengah, dan ternyata belum selesai. Insya Allah kita selesaikan pada siang hari ini. Kitab judulnya Kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim, monggo bisa ditulis. Artinya Rasul sang guru. Penulis menggunakan kata susunan kata Ar-Rasul Al-Mu'allim. Dalam bahasa Arab ini susunannya badal atau ganti. Jadi kata Al-Mu'allim ini adalah kata ganti dari kata Rasul. Maksudnya kata Mu'allim ini benar-benar menggantikan kata Rasul. Jadi Rasul itu ya Mu'allim gitu. Jadi Rasul itu ya guru. Maka sepenuh hidup beliau, sepenuh kegiatan beliau itu adalah sebagai seorang Rasul, juga sebagai seorang guru. Jadi Rasulullah sebagai seorang guru itu bukan satu sisi dari kehidupan beliau, tapi semua sisi kehidupan beliau itu adalah mu'allim. Maka penulis menggunakan susunan badal Ar-Rasul Al-Mu'allim. Rasul itu ya mu'allim gitu. Rasul itu ya guru. Asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini kita murojaah sedikit ya dari yang pembukaannya. Nanti setelah itu kita lanjutkan materi yang belum selesai. Kitab ini diawali dari hadis Rasul yang berbunyi, Innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang guru. Di bab awal penulis menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul yang sempurna. Beliau menyampaikan kesempurnaan Rasul sebagai seorang manusia karena beliau disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari manusia. Maka dipilihlah sosok atau hamba yang terpilih, yang Allah saring dari akhlaknya yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, supaya manusia bisa menerima dengan cepat atau dengan mudah. Maka kita lihat Rasulullah itu tidak ada celah dalam akhlaknya. Itu diakui oleh semua orang, bahkan oleh musuh, bahkan oleh orang kafir Quraisy. Maka mereka ingin mencela Rasul dari sisi akhlak, tidak ketemu. Inilah yang Allah siapkan supaya manusia bisa dengan mudah menerima dakwah Rasul. Maka sampai ada ayat Al-Quran yang berbunyi, fa'innahum la yukadzibunaka. Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu, wahai Muhammad. Jadi orang kafir itu, orang musyrik, sebenarnya mereka tidak mendustakan pribadinya Rasulullah, karena memang tidak ada celah, tidak ada cacatnya secara akhlak, perangai, perilaku, muamalah. Tetapi walakinna fa'innahum la yukadzibunaka walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Tetapi mereka menentang ayat-ayat Allah. Ini adalah kesempurnaan pada diri Nabi Muhammad, di mana beliau dipersiapkan untuk mengajarkan manusia. Jadi manusia itu bagaimana wataknya itu? Terkadang melihat satu kekurangan pada seseorang itu bisa lari, bisa pergi. Atau istilahnya uyub munafiroh, aib yang membuat orang lain lari. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar memilih hamba yang secara akhlak itu baik, akhlaknya sempurna, akhlaknya sangat mulia, sehingga manusia tidak punya alasan untuk menolaknya. Maka
kita sudah selayaknya meneladani Rasulullah SAW dalam perilaku kita, dalam akhlak kita. Karena kita melanjutkan perjuangan beliau, kita menjadi mu'alim bukan hanya di kelas, tapi juga di luar kelas, tapi juga di luar yayasan ini, tapi juga di keluarga, di masyarakat, dan di dunia luar. Sekarang apa yang akan terjadi jika kadang manusia itu melihat satu kekurangan, mereka langsung lari bawahnya, atau mungkin satu kekurangan saja itu akan diingat oleh manusia sehingga mereka susah mendengarkan lagi. Sebagai contoh, guru kok suka marah-marah gitu umpamanya, akhirnya setelah itu mungkin apa yang diajarkan kurang didengar. Guru kok apa umpamanya introvert, di rumah mungkin barangkali di rumah kok introvert gitu, sama masyarakat kurang berbaur. Nah itu kan nanti jadi catatan, apalagi nanti oh guru Hidayatullah kok seperti ini dan seterusnya. Nah, satu kekurangan saja itu akan menjadi bahan pertimbangan orang lain, apakah mereka mau mendengarkan kita atau tidak. Makanya memang kita harus berhati-hati, apalagi kita sebagai pelanjut dakwah Rasul benar-benar harus meniru beliau, harus meneladani beliau dalam segala hal. Apalagi kepada santri. Santri itu murid itu lebih banyak mengingat perilaku kita daripada mengingat pelajaran. Mungkin yang diajarkan pelajaran bisa dengan mudah lupa, tapi perilaku kita, bagaimana kita memperlakukan mereka saat salah, saat mereka tidur di kelas, saat mereka bertengkar, dan seterusnya, itu mungkin yang akan selalu diingat gitu. Asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi kitab ini berjudul Ar-Rasul Al-Mu'allim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Rasul sang mu'allim dan metode beliau dalam mengajar. Jadi kita akan mempelajari bagaimana beliau mengajar para sahabat, yang dimana cara beliau mendidik ini merupakan cara yang paling berhasil. Kita bisa melihat hasilnya dari para sahabat itu sendiri. Bagaimana mereka sebelum diajar oleh Rasul dan bagaimana mereka setelah diajar. Penulis mengatakan Rasulullah memilih metode yang paling baik, paling utama, dan paling merasuk ke dalam jiwa, serta paling mudah difahami oleh akal, supaya ilmu yang disampaikan itu lebih menancap di dalam hati. Di sini disebutkan ada sekitar 40 cara Rasul mengajar para sahabat. Dahulu Ramadan kemarin sudah kita baca 8. Sekarang kita murojaah lagi, insya Allah 1 sampai terakhir ya, insya Allah bisa selesai. Yang pertama, ini nanti bisa dicatat nih, jadi ada sekitar 40 poin. Sekaligus nanti kita murojaah hadis yang menjelaskan tentang metode ini. Yang pertama adalah mengajar dengan menjadi tauladan yang baik. Menjadi tauladan yang baik. Ini adalah sebaik-baik cara mengajar. Kita menjadi tauladan, kita menjadi contoh. Insya Allah ayat Al-Qur'annya sudah hafal semua gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah hafal. Dijelaskan Rasulullah tidak memerintahkan kebaikan kecuali beliau pertama mengamalkannya, kecuali beliau yang pertama kali mengamalkannya, dan tidak melarang dari keburukan kecuali beliau yang pertama kali meninggalkannya.
Maka tidak kita dapati sahabat kok maunya apa? Oh, Rasulullah kok seperti itu? Tidak ada. Karena beliau, apa yang beliau sampaikan itu beliau amalkan. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang metode ini. Suatu hari ada seorang sahabat, mungkin ini sahabat dari daerah lain, meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan sholat. Baik itu bagaimana menentukan waktu sholat dan tata cara sholat. Maka Rasul mengatakan, tinggal di sini 2 hari dan kau lihat bagaimana kita sholat. Maksudnya adalah belajar dari melihat. Rasulullah mengajarkan dengan praktek. Selanjutnya yang nomor 2, metode yang kedua, ta'limuhu asyara'i bitadrij, mengajar dengan bertahap. Jadi mengajar dengan bertahap. Rasulullah mengutamakan yang dari paling penting terlebih dahulu. Di awal dakwah Islam beliau mengajarkan tentang iman, akidah. Di fase Makkah yang diajarkan adalah tentang iman dan keyakinan, iman, sholat. Kemudian di fase Madinah barulah turun syariat. Ini supaya mudah untuk diamalkan dan mudah dihafalkan. Hadis yang menjelaskan tentang ini dari sahabat Jundub bin Junadah, dari sahabat Jundab bin Abdillah. Beliau mengatakan, kami adalah pemuda yang masih belia, masih muda. Kami belajar iman sebelum Al-Quran. Kemudian kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Ini metode yang sempurna, jadi bertahap dalam mengajar. Apalagi ada banyak disiplin ilmu yang kita ajarkan itu ternyata tidak semua ilmu itu bisa dipelajari dalam satu waktu, tapi ada yang bertahap juga. Contohnya ilmu bahasa Arab, yang kalau urutannya itu yang pertama adalah sorof, setelah itu nahwu, setelah itu baru belajar bahasa Arabnya. Itu yang tepat. Selanjutnya yang ketiga, metode ketiga, mengajar dengan jangka waktu supaya tidak bosan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memberikan nasihat itu tidak terus-menerus nasihat, tapi sesekali ada jeda, sesekali ada menyampaikan yang lain supaya sahabat tidak bosan. Disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatafawwaluna, memberikan jangka waktu saat menasehati kita karena khawatir kita bosan atau selingan ya. Jadi saat mengajar itu sesekali diberikan selingan apa supaya tidak bosan. Baik, sekarang kita selingan sebentar. Ini pertanyaan. Ustaz Torif tidak hadir nih.
Saya mau tanya satu. Baik. Ini pertanyaan tentang fikih, teka-teki fikih. Coba Ustaz. Oh, Ustaz Samsul. Ini kepada seluruh aja. Coba sebutkan sholat yang memiliki 4 tahiyat. Monggo. Maghrib apa? Sholat maghrib. Sholat alam, sholat maghrib, masbuk di rakaat terakhir. Tahiyatnya berapa, Ustaz? Ya, rakaat kedua nih. Oh ya. Rakaat kedua, tapi tidak dapat rakaatnya. Iya. Iya. Ya, jadi jawabannya sholat maghrib masbuk. Dia dapat dapat tahiyat pertama. Maka tahiyatnya 4 kali. Selingan yang kedua. Apa nih? Sebutkan satu ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang sedunia dalam satu waktu. Bisa dipahami? Ibadah yang hanya bisa dilakukan satu orang dalam satu waktu. Ini sedunia hanya satu orang yang bisa. Apa ini? Dan Ustadz Haris kayaknya berusaha. Kasih clue, ibadah sunnah. Ya, mencoba cara aswad. Itu satu orang ya. Ya bisa berdua tapi rebutan sama orang Afrika. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi. Yang keempat, beliau memperhatikan perbedaan individu. Jadi beliau berbicara kepada seseorang atau menyampaikan hukum itu menyesuaikan kondisi orang tersebut. Sebagai contoh, hadis yang menceritakan ada seorang pemuda bertanya, "Ya Rasulullah, saat puasa mencium istri boleh tidak?" Beliau menjawab, "Tidak." Tapi saat ada orang tua bertanya yang sama, Rasul menjawab, "Boleh." Nah, kenapa jawabannya beda? Insya Allah sudah bisa dipahami ya. Kenapa yang muda tidak boleh mencium? Kenapa yang tua boleh? Atau dalam hadis lain, jadi banyak sekali sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, berikan kami nasihat." Gitu. Nah, maka Rasulullah memberikan nasihat sesuai kondisi orang tersebut. Beliau ada yang mengatakan jangan marah, gitu kan? Beliau suatu saat mengatakan perbanyak zikir, gitu kan? Suatu saat beliau mengatakan jaga lisan. Maka ini menyesuaikan orang. Kalau orang yang mudah marah minta nasihat, nasihatnya jangan marah. Ada orang yang jarang sholat, nasihatnya harus rajin sholat, dan seterusnya. Jadi ini menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Apalagi kita sendiri juga mengakui dalam santri atau murid kita satu kelas itu semuanya berbeda-beda. Semuanya punya kemampuan masing-masing dengan segala macam warna-warninya. Ada yang cepat memahami pelajaran, ada yang sedang, ada yang agak butuh bimbingan, dan lain-lain. Maka kita
kita harus bisa memposisikan, bisa bisa memahami kondisi dari setiap santri kita. Lanjut yang kelima, ta'limuhu bil hiwar wal musa'alah. Bertanya untuk menarik perhatian. Jadi Rasulullah SAW itu memulai dengan pertanyaan dan fungsinya untuk menarik perhatian. Sebagai contoh, hadis yang berbunyi, apakah kalian tahu siapa itu seorang muslim? Jadi pertanyaannya untuk menarik perhatian. Siapa itu seorang muslim? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka beliau menegaskan, seorang muslim adalah yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Contoh hadis lain, beliau bertanya, siapakah orang yang bangkrut? Jawaban sahabat, ya orang yang dagang tidak untung, orang yang berdagang rugi terus. Maka beliau menjawab, orang yang bangkrut adalah yang di hari kiamat itu punya banyak pahala, tapi pahala itu habis untuk membayar dosanya kepada manusia. Sampai seorang ulama di Mesir itu pernah membuat perhitungan. Seandainya kita hidup mungkin 60 tahun, berarti amalan kita dicatat selama berapa kira-kira? Dikurangi masa sebelum balik, mungkin 45 tahun ya. Ya, anggap aja amalannya dicatat selama 45 tahun. Nah, jika selama itu dalam satu hari saja kita berbuat buruk kepada dua orang ya, maka akan terkumpul angka 32.000 orang atau 32.000 kasus nanti di akhirat. Terbayang jika nanti dibangkitkan kemudian udah ada 32.000 orang atau kasus yang menunggu kita, yang mungkin kita sakiti, kita dolimi dan lain-lain. Itu semuanya akan mengambil haknya dari kita, akan mengambil pahala kita. Maka ini yang Rasulullah katakan sebagai orang yang muflis atau bangkrut. Yang keenam, metode yang keenam, dengan perbandingan akal, bil muwazanah al-aqliyah, dengan perbandingan akal. Ini hadis yang menceritakan seorang pemuda minta izin untuk berzina. Maka Rasul menjawab bukan dengan dalil atau ayat, tapi dengan akal, dibandingkan akalnya. Bagaimana kalau itu terjadi pada ibumu, terjadi pada anak perempuanmu, terjadi pada adik perempuanmu, apa kamu ridho? Tidak. Maka dari jawaban ini orang tersebut berhenti. Yang ketujuh, bertanya untuk mengetes atau menguji. Jadi Rasul beberapa kali melontarkan pertanyaan itu tujuannya untuk menguji para sahabat. Hadis yang
yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saat beliau masih kecil. Suatu hari Rasulullah bersabda, ada pohon hijau, berkahnya seperti barokah seorang muslim. Daunnya tidak gugur dan tidak berhamburan. Buahnya tumbuh setiap saat dengan izin Allah. Itu perumpamaan seorang muslim. Nah, pohon apa? Gitu. Kira-kira pohon apa? Oh, pohon kurma. Aku sudah tahu ya. Alhamdulillah. Padahal saat Rasulullah menyampaikan ini, tidak ada sahabat yang bisa menjawab dengan tepat. Jawabannya itu macam-macam. Bahkan Abu Bakar dan Umar pun diam karena mungkin belum tahu. Tapi Abdullah bin Umar itu sudah terbersit. Nah, ini pasti pohon kurma. Cuma karena beliau masih kecil, tidak berani mengungkapkan. Selanjutnya yang ke-8, ta'limuhu bil muqayasah wa tamtsil. Menggunakan kias atau analogi. Menganalogikan sesuatu supaya mudah dipahami. Hadis dari Abdullah bin Abbas, ada seorang perempuan yang mengatakan, ya Rasulullah, ibuku nazar berhaji. Jadi sudah dinadarkan, saya harus haji. Kemudian meninggal dan belum haji. Apakah saya harus menghajikan beliau? Maka Rasul menganalogikan haji yang dinadarkan tadi seperti hutang. Apakah kalau ibumu punya hutang, kamu membayarkannya? Iya. Kalau begitu, maka tunaikanlah nadar ibumu. Jadi supaya mudah dipahami, analogi haji yang dinadarkan itu sama seperti halnya hutang. Atau contoh lain, ini hadisnya panjang, tapi poinnya sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, jika laki-laki mendatangi istrinya, apakah dapat pahala? Jadi mempertanyakan, apakah mendatangi istri itu dapat pahala? Beliau membandingkan dengan analogi. Beliau menjelaskan dengan analogi. Kalau mendatangi yang haram dapat dosa atau tidak? Dapat. Maka mendatangi yang halal dapat pahala. Itu adalah analogi dari Rasulullah SAW. Yang ke-9, membuat permisalan. Membuat permisalan. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah. Jadi buah utrujah ini baunya harum, rasanya manis, atau maksudnya bagus luar dan dalam. Mukmin yang tidak baca Al-Quran seperti kurma, tidak ada harumnya, tapi rasanya manis. Pendosa yang membaca Al-Quran seperti roihana, baunya harum, tapi rasanya pahit. Pendosa tidak baca Al-Quran, udah baunya tidak ada, rasanya pahit. Itu permisalan. Selanjutnya nomor 10,
Ta'limuhu birrosmi alal ardi, menggambar di tanah. Jadi menggambar ini supaya bisa dipahami juga. Hadis yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis persegi kotak di tanah persegi, kemudian di tengah-tengah ada garisnya. Kemudian garis yang di tengah tadi dilanjutkan sampai keluar kotak. Maksudnya garis yang di dalam tadi adalah manusia. Kotak itu adalah ajalnya. Jadi manusia itu dikelilingi oleh ajal. Mau kemanapun dia dikelilingi oleh ajal. Dan satu garis yang keluar tadi, yang melanjutkan garis yang di dalam keluar, itu adalah angan-angannya manusia. Jadi angan-angannya manusia itu melampaui nalar, melampaui batas ajalnya. Selanjutnya yang ke-11, menggabungkan perkataan dengan isyarat. Perkataan dan isyarat ini juga untuk membantu supaya mudah dipahami. Contoh hadis tentang seorang mukmin itu seperti bangunan. Bagaimana maksudnya? Saling menguatkan. Jadi semua komponen bangunan itu, mulai dari pondasi, cakar ayam, tembok, tiang, itu saling menguatkan. Dan Rasulullah syabbaka baina asabihi. Syabbaka itu seperti ini, tangannya dikuatkan. Apa namanya? Menggenggam atau apa ini? Jadi sangat kuat ya. Saling menguatkan. Atau contoh hadis lain, Rasulullah bersabda, saya dan orang yang mengasuh anak yatim seperti apa? Seperti ini. Beliau dengan dua jari. Ini menandakan dekatnya orang yang mengasuh anak yatim dengan Rasulullah di akhirat nanti. Beliau mengangkat dua tangan. Atau contoh hadis lain, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan pada diriku? Beliau memegang lidah beliau dan menunjuk ini. Jadi tidak mengucapkan lisan tapi langsung menunjuk, bahkan memegang. Yang paling ditakutkan oleh Rasulullah adalah ini, yaitu lisan. Baik, selanjutnya yang ke-12, ta'limuhu biraf'il manhi anhu biyadihi ta'qidan li tahrimi, mengangkat sesuatu yang dilarang. Hadis saat Rasulullah menjelaskan tentang haramnya sutra dan emas bagi laki-laki. Beliau mengangkat dua barang ini. Jadi emas dan sutra diangkat pakai tangan beliau, mengatakan dua hal ini haram bagi laki-laki umatku dan halal bagi perempuan
perempuan. Selanjutnya yang ke-13. Ini beliau langsung menyampaikan materi. Jadi tanpa ada pembukaan, tanpa ada pertanyaan, langsung menyampaikan materi. Biasanya ini hal-hal yang sangat penting. Jadi saat bertemu sahabat, karena merasa ini sangat penting, beliau langsung menyampaikan tanpa ada pembukaan. Contohnya, hadis tentang setan yang datang kepada manusia kemudian menanyakan. Jadi setan ini membuat orang itu berpikir, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sampai ujung-ujungnya orang ini mengatakan, siapa yang menciptakan? Allah. Maka kata Rasulullah, jika sampai kepada titik itu, maka berhentilah dan minta perlindungan kepada Allah. Ini karena bisa terjadi manusia berpikir, ini siapa yang menciptakan saya? Allah. Kemudian, nah gitu kan. Jika sampai titik itu, berhenti dan minta perlindungan. Atau dalam hadis lain, contohnya, suatu hari Rasulullah sholat duhur. Selesai sholat, beliau langsung naik ke mimbar dan menyampaikan tentang hari kiamat, menyampaikan tentang hal-hal besar yang akan terjadi di hari kiamat. Jadi kalau ada hal yang dirasa penting, langsung disampaikan, tidak menggunakan pembukaan atau pertanyaan, tapi langsung disampaikan. Yang selanjutnya ke-14, menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan. Jadi ada sahabat yang bertanya, maka Rasulullah cukup menjawab pertanyaan tersebut, tidak ditambah. Beliau mengatakan, innama syifa'ul iyyi as-su'al. Obatnya tidak tahu adalah bertanya. Hadisnya, contohnya ada sahabat yang bertanya, apa itu al-birru dan apa itu al-ithmu? Apa yang disebut kebaikan dan apa yang disebut dosa? Maka Rasul jawab, al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah yang tidak nyaman di diri. Dosa itu sesuatu yang jika dilakukan itu tidak nyaman di dalam diri kita. Jadi Rasul cukup menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan orang tersebut. Ke-15, menjawab lebih dari yang ditanyakan. Menjawab lebih dari yang ditanyakan. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita naik kapal dan hanya membawa sedikit air untuk minum. Kalau kita berwudu dengan air laut, apakah boleh? Jadi pertanyaannya, berwudu dengan air laut. Jawaban beliau, buat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut airnya mensucikan. Kan
Kan ini jawabannya nih. Airnya mensucikan dan bangkainya halal. Maka kata bangkainya halal ini adalah tambahan dari pertanyaan. Menjawab lebih dari yang ditanyakan karena ada kepentingan di sana. Selanjutnya ke-16, memalingkan penanya dari pertanyaan. Memalingkan penanya dari pertanyaan karena mungkin pertanyaannya kenapa ini? Tidak untuk ditanyakan. Sebagai contoh, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Kapan kiamat? Maka Rasulullah menjawab dengan memalingkan dari pertanyaan tadi. Beliau menjawab, "Ma'adatta laha." Apa yang engkau siapkan? Apa yang sudah engkau persiapkan? Karena lebih penting mempersiapkan bekal untuk kiamat daripada kita tahu kapan hari kiamat. Selanjutnya yang ke-17, beliau meminta penanya mengulangi pertanyaan. Meminta penanya mengulangi pertanyaannya. Di mana ada orang bertanya, kemudian dijawab, dan Rasul meminta mengulangi. Kemudian dijawab dengan ada tambahan jawaban. Suatu hari ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku diampuni?" Beliau menjawab, "Iya. Jika engkau terbunuh di jalan Allah dalam kondisi sabar, mengharap pahala, menghadap musuh, dan tidak lari." Titik, sampai situ. Kemudian Rasul berkata, "Kaifa qulta?" Tadi tanya apa? Minta mengulangi pertanyaan. Maka orang tadi mengulangi pertanyaan, Rasul menjawab lagi, "Ya. Jika engkau berperang di jalan Allah, terbunuh dalam kondisi sabar, mengharap pahala, menghadap musuh, tidak lari, maka diampuni dosanya kecuali hutang." Kecuali hutang. Ini sebagai bentuk penegasan. Selanjutnya ke-18, meminta sahabat lain untuk menjawab sebagai latihan. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, maka Rasul melemparkan jawabannya kepada sahabat yang lain sebagai latihan. Sebagai contoh, suatu hari datang dua orang yang berselisih, minta keputusan yang adil. Maka Rasul berkata kepada Amr bin As, "Wahai Amr, putuskanlah antara mereka." Maka Amr bin As berkata, "Ya Rasulullah, engkau ada di sini. Ya Rasulullah, engkau ada di sini. Kenapa saya ini?" Maka beliau menjawab, "Ya, kamu saja yang memutuskan." Ini karena Rasul melihat Amr bin As sudah punya kemampuan untuk memutuskan suatu perkara. Jika engkau beristihad dan engkau benar,
falaka asyratu ujurin, engkau dapat 10 pahala. Dan jika salah, dapat 1 pahala. Selanjutnya yang ke-19, beliau bertanya untuk menguji alim, sahabat yang sudah alim. Jika tadi nomor berapa tadi? Tadi kan pertanyaan untuk semua sahabat nih. Sekarang Rasul khusus memberikan pertanyaan kepada sahabat yang dianggap sudah alim. Beliau pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ayat apakah yang paling mulia, paling agung di Al-Quran? Maka Ubay menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Beliau bertanya lagi, ayat apakah yang menurutmu paling agung dalam Al-Quran? Maka Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Maka Rasul mengatakan, selamat datang ilmu di hatimu. Jadi Rasul memberikan pujian. Ini sebagai bentuk Rasul menguji sahabat yang dianggap sudah alim. Selanjutnya yang ke-20, ta'limuhu bis-sukut, mengajarkan dengan diam. Maksudnya diam adalah membenarkan perkataan atau perbuatan sahabat. Dalam kisah persahabatan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, Salman ini melihat Abu Darda sholatnya itu full semalam itu. Maka Salman mengatakan, sesungguhnya semuanya itu punya hak. Allah punya hak, keluarga kita punya hak, dan diri kita sendiri punya hak. Maka tunaikanlah hak kepada yang berhak. Mendengar ini Rasulullah mengatakan, sodako Salman. Ya, Salman benar. Ini adalah bentuk membenarkan perkataan sahabat. Beliau tidak mengomentari apa-apa. Beliau mengatakan, ya benar. Selanjutnya ke-21, mempermisalkan dengan sesuatu yang bisa diindra. Mempermisalkan dengan sesuatu yang bisa diindra. Ini supaya mudah dipahami. Contoh, hadis dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali, beliau berkata, kami duduk bersama Rasulullah. Beliau melihat ke arah bulan. Duduk malam dan bulannya sedang terang. Beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat Rob kalian di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini, bulan malam ini. Maksudnya mudah dan jelas, terlihat dengan jelas, bisa melihat dengan jelas.
Tidak seperti melihat hilal. Melihat hilal itu sangat sulit. Bahkan dibantu alat pun masih sulit. Itu untuk mempermudah para sahabat dalam memahami sesuatu. Selanjutnya yang terakhir ya, tinggal 2 menit. Nomor 22. Mengajar dengan bergurau atau bercanda. Jadi dalam sisi Rasul pun ada guyonnya juga. Tidak terus-menerus serius. Sebagai contoh, suatu hari ada sahabat yang meminta hewan tunggangan. Ya Rasulullah, saya minta hewan tunggangan. Maka Rasul mengatakan, inni hamiluka ala waladin naqoh. Kita naikkan kamu ke anak unta. Anak unta. Maka laki-laki tadi berkata, kok anak unta bisa apa ini? Masih kecil. Maka Rasul menjawab, kan semua unta itu merupakan anak unta. Semua unta itu anak unta. Jadi ini bentuk bercandanya Rasul kepada para sahabat. Baik, asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah jam 2 ya. Kita sudah sampai ke nomor 22. Insya Allah kita cukupkan saja karena ini masih banyak ya. Tahun depan. Baik, kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.